Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah, Bapak ibu-ibu pengawasan malam Kamis yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini, di malam ke-25 saking bulan Ramadan, kita semua masih diberikan sehat walafiat, umur panjang. Mugi-mugi kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita dapat manfaatkan nikmat tadi untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tafsir surat Yasin. Yang kita bahas selanjutan ayat 36, 37, 38. Pertemuan terakhir kemarin kita bahas sampai ayat 37. Ya, sekarang kita lanjutkan ya ayat tersebut. Ya, namun nanti kita akan melihat kembali ke ayat 36, ingin ada bahasan satu poin yang perlu kami jelaskan pada pertemuan saat ini. Baik, kita mau sarangan surat Yasin ayat 36, 37 dan 38. Monggo sarangan saking ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idza hum muzlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Baik. Ayat 36. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri juga diciptakan berpasangan, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum muslimun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka, Allah itu menciptakan malam. Allah itu menciptakan malam. Kami tanggalkan, yaitu Allah tanggalkan siang dari malam. Artinya siang dibuat berganti dengan malam. Maka seketika itu, ketika malam itu berubah, maka mereka mendapatkan kegelapan. Ketika malam itu berubah, mereka itu mendapatkan kegelapan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha.
Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berjalan sesuai dengan peredarannya, berputar sesuai dengan peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Maka kalau kita lihat ayat kemarin 37, ayat 37 itu menerangkan tentang keutamaan malam, atau kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan waktu malam, di mana malam itu gelap gulita. Ya, di mana malam itu gelap gulita. Di dunia ketika kita mengalami pergantian hari, pasti nanti akan melewati siang, ya pasti nanti akan melewati malam. Kecuali ada di beberapa bagian bumi tertentu, di bagian utara sana, kutub utara atau kutub selatan, beberapa waktu mereka cuma mendapatkan siang saja terus menerus lebih daripada 24 jam, atau cuma mendapatkan malam saja, matahari tidak terbit-terbit sebagaimana yang kami jelaskan kemarin. Ya, namun asalnya kita mengalami pergantian siang dan malam. Disebutkan malam itu akan gelap. Dan hikmahnya malam itu diciptakan ya supaya kita ada waktu untuk beristirahat. Ya, karena kalau dibuat siang terus, panas terus, pasti beraktivitas terus. Namun ada waktu malam, Allah menciptakan malam di antara hikmahnya supaya kita itu bisa istirahat. Ya, malam itu dengan keadaan yang gelap seperti tadi. Kemudian yang berikutnya, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari nanti berputar. Ya, di sini nanti matahari itu berputar. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan inilah ketetapan dari Allah yang aziz, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang aziz, Allah yang Maha Perkasa, lagi al-alim, lagi Maha mengetahui. Kalau kita lihat dari ayat ini, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari yang berputar. Maka kalau menurut surat Yasin, ya, menurut Al-Qur'an, yang berputar itu matahari, ya, bukan bumi yang berputar mengelilingi matahari, namun matahari yang nanti berputar mengelilingi bumi. Ini memang punya pembahasan sendiri, ya, ada pembahasan secara ilmiah tentang masalah ini. Namun yang jelas yang perlu diyakini, kalau disebutkan seperti ini, maka menurut anggapan kita, kalau kita berada di muka bumi ini, ya, kita berada di dunia ini, kita melihat matahari itu berputar mengelilingi kita. Ya, kita melihat matahari itu berputar mengelilingi kita. Nah, ini ada pembahasan tersendiri, ada yang membahas ya matahari itu mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Disimpulkannya ya berdasarkan ayat ini. Nah, sekarang perhatikan ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadi manusia itu diciptakan punya pasangan. Malam punya pasangan itu siang, terang punya pasangan itu gelap. Segala sesuatu itu punya pasangan. Ya, entah itu laki-laki perempuan, entah itu gelap dan terang, entah itu hidup dan mati, semua itu punya pasangan masing-masing. Nah, terus untuk manusia, terus untuk makhluk hidup, ya, maka mereka membutuhkan pasangan. Ya, mereka itu membutuhkan pasangan. Ya, sehingga manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Entah itu dia mesti ditolong oleh pasangannya sendiri, dua orang itu menjalankan hidup berbarengan, atau dia harus hidup bermasyarakat. Ya, atau dia harus hidup bermasyarakat. Ada tetangganya, ada orang-orang sekitarnya, ada masyarakat sekitarnya yang menolong dirinya. Dia tidak bisa hidup seorang diri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan sendiri, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu Esa. Maka Allah tidak berpasang-pasangan, dan Allah tidak butuh pada makhluknya.
Ya, inilah bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu dinyatakan berpasangan, berarti manusia itu lemah, masih butuh pada yang lainnya. Nah, yang ingin dijelaskan di sini berarti bapak-bapak itu juga butuh dengan wanita, artinya suami itu butuh pada istri dan istri itu butuh pada suami. Ya, betul atau enggak ini? Betul, nggih. Suami itu butuh pada istri, istri juga butuh pada suami. Ya, berarti para suami yang hadir ini butuh pada istri atau tidak? Butuh. Ya, berarti kalau istri ini lungo berarti bingung ya toh? Iya. Terus kalau istri juga butuh pada suami, berarti ibu-ibu yang di bawah juga ya, ketika suaminya pergi entah kemana juga pasti bingung ya, karena saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Nah, untuk kesempatan kali ini ada satu poin yang ini spesial untuk bapak-bapak ya, ini spesial untuk bapak-bapak. Lihat di sini judulnya 10 hal yang paling diharapkan istri pada suami. Ya. Sekarang kita bicara untuk mendukung para wanita ibu-ibu. Ya, 10 hal yang paling diharapkan istri pada suami. Jadi jangan cuma ngeritik istri terus. Ini suami juga harus diangkat juga di sini, dibahas di sini. Ya, nanti biar menjadi suami-suami idaman. Ya, suami-suami favorit yang disukai oleh istrinya sendiri-sendiri, bukan istri tetangga, istrinya sendiri. Nah, ada 10 hal di sini yang perlu diperhatikan. Lihat yang pertama, ini 5 dulu, ya. Yang dibutuhkan oleh seorang wanita dari suaminya butuh kasih sayang, ya, butuh kasih sayang. Betul nggak ibu-ibu? Nah, Masya Allah, betul loh ini. Ini padahal saya nggak tanyakan ibu-ibu ini, tak gawe dewe, tak ngarang saja. Ini ternyata betul juga. Berarti para wanita itu butuh kasih sayang. Ya, bagaimana ya seorang suami bisa memberi perhatian lebih kepada istrinya. Maka yang kedua, kasih sayangnya itu bentuknya beri perhatian. Ya, kasih sayangnya itu bentuknya beri perhatian. Beri perhatian ini nggak mesti nuruti istri, membeli sesuatu, belikan sesuatu, enggak. Perhatian di sini istri cuma butuh ngobrol saja. Ya, ibu-ibu kan biasanya cerewet nggak bapak? Banyak ngobrol ya, terus kan? Coba didengar saja. Ya, kalau sebelum tidur dia ngomongnya itu banyak, ngalor ngidul diomongi semuanya. Wah, ibu ini tadi pas neng TK ki koyo ngene, didengar aja. Ya, nanti pas dia pulang lagi ke rumah, ya, ada lagi bahasan apa lagi dia cerita. Nanti sebelum tidur itu banyak sekali cerita. Yang istri inginkan pokoknya ada perhatian saja, mbok didengar saja, pasang telinga, nguping ya, namun jangan tidur. Ya, dengar saja apa yang dia bicarakan, ya, itu diladenin seperti itu. Istri butuh ada yang mau dengar pembicaraannya. Maka pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Nabi SAW itu pernah dengar curhatan dari istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Istrinya ngobrolnya banyak. Suatu saat para wanita, para sahabat Nabi SAW, ini para sahabat wanita lagi duduk-duduk. Kemudian 11 orang ini ngumpul. Semuanya sepakat, pokoknya semua nanti ceritakan tentang suaminya masing-masing. Pokoknya jujur ketika itu. Ada sing suami sing pelit, diomongkan aja sekarang. Ada suaminya itu gagah perkasa, pemberani, ngomong juga. Ada suaminya yang minta-minta terus, dibilangkan saja sekarang. Ya, ada yang suaminya itu baiknya bukan main, dibicarakan sekarang juga. Maka 11 orang itu cerita ya ketika itu, dan Aisyah itu mendengarkan. Pulang ke rumah, Aisyah ini cerita lagi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, tadi siang itu loh saya dapat cerita dari 11 perempuan. Ceritanya gimana Aisyah? Wah, Aisyah ceritakan, wah nomor siji ki ngomong kayak ngene. Nabi cuma dengar saja. Oh iya. Terus cerita lagi wanita nomor 2 lagi. Wah, yang wanita nomor 2 cerita tentang suaminya kayak gini.
nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai rampung Aisyah cerita Nabi SAW itu, dengarkan terus sampai selesai. Cerita yang terakhir itu kisah Abu Zara dan Ummu Zara. Abu Zara dan Ummu Zara. Masya Allah, Abu Zara ini suami yang Masya Allah luar biasa, sangat perhatian pada istrinya. Ummu Zara ini istri yang sangat-sangat dimanjakan. Sudah punya pembantu, anak-anaknya juga dimanjakan lagi oleh bapaknya. Anaknya ada laki-laki dan ada anaknya itu perempuan. Semuanya dimanjakan oleh suaminya. Ya, suatu saat pokoknya ya nggak perlu tahu ceritanya itu bagaimana. Intinya walaupun mereka cinta mati seperti itu antara suaminya Abu Zara dan Ummu Zara, namun suatu saat mereka cerai. Suatu saat cerai. Lalu Abu Zara nikah dengan perempuan lain, Ummu Zara nikah dengan laki-laki lain lagi. Nah, ketika Ummu Zara ini nikah dengan laki-laki lain, dia selalu katakan pada suaminya yang baru, wah, ternyata cintaku yang dulu itu tetap masih diingatan. Padahal sudah nikah ini, sudah nikah dengan laki-laki yang baru, dia tidak pernah melupakan cintanya yang pertama dulu. Ya, cinta yang pertama itu tidak pernah dilupakan. Istilahnya itu apa, ibu-ibu? Cinta lama bersemi kembali. Ya, ya, cinta lama bersemi kembali, ya kan? Nah, namun CLBK ini bahaya. Ini terutama yang senang reunian, ya, ketemu teman lama, ketemu pacar lama. Ya, ketemu pas lagi reuni, wah, iki pacarku biyen iki, ya Allah. Ya, maka reuni itu punya dampak buruk yang sangat-sangat besar loh. Orang percaya, nanti coba lihat. Pak Camat mau reuni juga kan? Itu kalau mau tahu dampak buruknya itu banyak sekali, diantaranya ini. Ya, maksiat yang dulu terungkap. Mantan-mantan dulu terungkap. Nanti kejelekan-kejelekan dulu juga pas turun kelas, ya, tidur-tiduran terus, malas-malasan terus, ya terbongkar juga ketika itu. Padahal sudah sekarang wis jadi wong sukses, wis jadi wong ape, malah diungkit-ungkit lagi masa dulu. Ditambah lagi biasanya kalau reuni-reunian seperti itu ajang untuk pamer-pameran. Wow, aku wis duwe mobil anyar. Wah, istriku wis ya siji maksudnya. Anakku wis 3, 4, 5, ya. Ya, dia cerita-cerita seperti itu, saling bangga-banggakan yang dimiliki. Ya, intinya ya punya dampak seperti tadi. Intinya tadi Ummu Zara masih kelingan dengan suaminya yang dulu. Maka ketika itu ya Aisyah itu mengatakan pada Rasul, Masya Allah wahai Rasul, Ummu Zara itu cinta mati sekali kepada suaminya Abu Zara. Ya, istrinya ini Ummu Zara ini mantannya itu sangat-sangat mencintai Abu Zara. Maka ketika itu Rasulullah SAW itu dengar. Ya, Rasulullah SAW itu dengar apa kata Aisyah. Padahal sudah ceritanya tadi berapa perempuan diceritakan? 11. Ya, kemudian Rasulullah SAW hibur Aisyah. Rasulullah SAW katakan, cintaku padamu itu lebih daripada cintanya Ummu Zara kepada Abu Zara. Cintaku padamu itu lebih daripada cintanya Ummu Zara kepada Abu Zara. Intinya di sini ada perhatian dari suaminya mau mendengar apa kata-kata istri, dan juga kita bisa ambil pelajaran tadi, ya, berani ketika itu Rasulullah SAW mengungkapkan cintanya kepada istrinya tadi. Maka yang pertama dan kedua ini penting. Ya, yang pertama dan yang kedua ini penting. Yang ketiga apa? Pengertian. Istrinya suka ngambek-ngambek terus di rumah. Pas wingi kan minta sesuatu. Mas iki wingi aku ning Wonosari metu jembatan iku lho. Sing sampingnya ono apa? Nah, ya bukan sepatu, toko emas. Ya. Lewat situ dibicarakan terus. Ya, diungkit-ungkit lagi, maksudnya suruh suami tuku. Namun suami nggak sadar-sadar gitu loh, sudah diceritakan, Mas aku ki wingi metu kono terus loh Mas. Masa orang mampir ya. Ya, orang mampir, suaminya bilang, ya terus ngomong mampir juga ngapain ke situ. Nah,
nggak ada perhatian gitu, nggak tahu maksudnya itu apa, diceritakan lagi, nggak tahu juga maksudnya itu apa, bisa sok meneh, ya terus ketika itu ternyata istri maksud tadi apa, ya suruh beli apa, emas. Ya mbok sekali-sekali, ya uang jajannya niku dikurangi, termasuk juga uang rokoknya, dikurangi. Ya, biar bisa menyenangkan istri sekali-sekali seperti itu. Nah, namun bukan berarti nanti ibu-ibu nanti pulang ngomong pada suaminya, "Mas dulu, tadi Ustadz ngomong toko emas toh, Mas." Nah, namun intinya di sini kalau butuh sesuatu mampu beli, ya berikanlah pengertian seperti itu. Harus pahami istri. Harus pengertian. Dan pengertiannya Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah itu pernah suatu saat itu marah. Namanya Aisyah kan punya saingan banyak, ya saingan dengan istri-istri yang lain. Pernah istri yang lain itu masuk ke rumah Nabi SAW mengantarkan makanan kepada Rasul. Ya ketika itu mengantarkan makanan kepada Rasul SAW. Aisyah nggak ada sebab apa-apa langsung datang hampiri makanan yang dibawakan dengan piring. Aisyah hancurkan piringnya, pecah. Lalu Rasulullah SAW katakan kepada pembantu yang bawa makanan tadi dari istri yang lain, Rasul katakan, sudah, diamkan Aisyah. Ummul mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha itu sedang cemburu besar, sedang marah. Sudah biarkan saja. Ya, Rasul tahu Aisyah itu sedang apa? Sedang cemburu, sedang marah, sedang apa? Rasulullah SAW tahu bagaimana untuk mendiamkan. Mendiamkannya bagaimana tadi? Caranya untuk memulihkan gimana? Diamkan saja. Akhirnya nanti sembuh sendiri. Maka Rasulullah SAW tahu kondisi istrinya itu kapan lagi marah, kapan lagi butuh, kapan lagi untuk butuh perhatian dan seterusnya. Ya, ini tanda suami itu harus bisa memberikan pengertian pada istri. Yang keempat, menjadi imam bagi istrinya. Jadi imam di sini artinya bisa mimpin rumah, didik agama dengan baik, jadi imam untuk sholat, jadi imam untuk mendidik istri dan mendidik anak-anak. Jadi suami itu harus bisa jadi pemimpin di rumah. Sekali-sekali ya bisa sholat jamaah bareng. Ya, sekali-kali dia punya waktu untuk luangkan waktu juga untuk ngajarkan anaknya. Mungkin ngajarkan surat-surat, ngajarkan bacaan-bacaan, ngajarkan zikir-zikir. Harus punya perhatian seperti itu. Di samping itu punya perhatian juga untuk mendidik istrinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan, perintahkan pada para suami, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, termasuk istri dan anak-anak, jagalah mereka semua dari api neraka. Jaganya bentuknya bagaimana? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Addibuhum wa allimuhum." Ajarkan istri dan anak kalian itu adab. Wa allimuhum, ajarkan mereka agama. Jadi keluarga itu butuh untuk pendidikan agama, bukan hanya diberi uang, bukan hanya dipenuhi kebutuhan. Yang lebih penting itu dididik tentang masalah agama. Anaknya malah sholat, diajak untuk sholat. Anaknya sulit tangis subuh, diajarkan supaya bisa sholat subuh. Istri belum bisa juga tepat waktu untuk sholat, diajarkan pada istri supaya tepat waktu untuk sholat. Istri belum bisa menutup aurat dengan sempurna, ajarkan istri supaya bisa menutup aurat dengan sempurna. Ini butuh suami itu jadi imam di rumah. Ya, istri senang dengan suami seperti ini. Kemudian apresiasi. Apresiasi itu bagaimana? Istri senang dipuji sesuatu. Kalau masak walaupun nggak enak, ada pujian dulu. Walaupun nanti suruh ada kasih saran. Coba Rasulullah SAW coba lihat istri-istrinya, kalau beliau itu datang ke rumah nggak punya apa-apa untuk makan, Rasulullah SAW tidak marahi istrinya. Suatu saat Rasulullah SAW itu datang ke rumah istrinya, kemudian tanya, ada makanan untuk pagi ini? Istrinya menjawab, tidak ada makanan di rumah wahai Rasulullah. Rasulullah SAW tidak marahin ketika itu, namun Rasulullah SAW katakan, taib, kalau begitu sekarang ini juga saya puasa. Ya, Nabi SAW puasa sunnah. Kalau begitu pagi ini juga saya puasa. Beliau tidak memarahi istrinya, malah kasih solusi yang lainnya. Sudahlah puasa sajalah lebih aman.
Rasulullah SAW juga kalau dapati makanan yang nggak enak, Nabi SAW tidak pernah menjelekkan makanan tadi. Ada makan bakso nggak enak, Nabi SAW nggak katakan bakso ini nggak enak, enggak. Namun Nabi SAW itu diamkan. Kalau beliau mau makan, ya sudah beliau makan. Kalau memang nggak enak, beliau tinggalkan, nggak perlu diomongkan. Karena ini masalahnya nikmat Allah nanti jadinya dijelek-jelekkan. Kalau kita katakan, wah makanan ini nggak enak, bakso ini nggak enak, itu artinya nikmat Allah itu nanti dikatakan jelek. Padahal nggak boleh, aturannya nggak boleh seperti itu. Makanya ketika Nabi SAW cuma diberikan makan, ketika itu cuma lauknya, coba lihat ya, lauknya cuma ngangge cuka. Tahu cuka nggih? Tahu nggih? Ngerti cuka nggih? Cuka itu pas kita makan bakso misalnya kurang sedikit asam-asamnya ditambah dengan cuka ketika itu. Lauknya itu cuma cuka saja ketika itu. Nabi SAW malah memuji makanan tadi. Nabi SAW katakan, nikmal udumu al-khallu, nikmal udumu al-khallu. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Padahal ngangge cuka Nabi SAW masih muji. Istrinya dengar kayak gitu, ya Masya Allah suamiku kok kayak gini baiknya, nggak banyak protes. Ya, coba kalau para istri dapat suami kayak gitu, tentram banget loh, nggak usah masak. Ya, tentram banget. Pulang ke rumah, Mas niki sego karo sambal niki monggo. Alhamdulillah istriku ini sudah bagus sekali. Sambil lagi nangis makannya. Jadi berikan apresiasi. Niki nomor 5. Nomor 6. Ada waktu berkualitas untuk istri dan anak-anak. Artinya luangkan waktu. Jangan sampai anak itu seperti anak yatim, gak pernah diperhatikan oleh bapaknya sendiri. Jangan sampai istrinya itu seperti janda, karena gak pernah diperhatikan oleh suami. Ya, jangan sampai istrinya itu seperti janda karena tidak pernah diperhatikan oleh suami. Ya, ini nggak singgung orang di sini, memang ngaji. Ini. Ya. Coba lihat Nabi SAW, ya, ketika melihat ketika beliau itu ingin menghibur istrinya, kadang Nabi SAW itu hiburannya, beliau luangkan waktu dengan istrinya. Istrinya mungkin jarang dapat hiburan. Hiburan sederhana Nabi SAW biasanya ngajak Aisyah untuk lomba lari. Dulu waktu Aisyah itu belum gemuk, ya. Dulu kalau Rasul SAW itu badannya belum terlalu besar, artinya belum terlalu gemuk. Rasulullah SAW selalu dulu itu Rasulullah SAW kalau lomba lari dengan Aisyah, lomba lari dengan Aisyah, Rasulullah SAW selalu kalah. Aisyah karena masih kecil, menang ketika lomba lari dengan Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah SAW nantang lagi, ayo kita lomba lari. Lomba lari lagi, hiburannya apa? Lomba lari. Ada sini bapak karo istrinya itu lomba lari? Ya, ada? Ada kayak itu? Ya. Coba ini lomba lari. Lomba yang kedua ini Aisyah itu badannya sudah berat. Ya, badannya sudah agak sedikit gemuk. Maka ketika itu Rasulullah SAW lomba lari, Aisyah itu dikalahkan. Rasulullah SAW katakan pada Aisyah, ini sebagai pembalasan dari dulu saya kalah, karena badannya sekarang Aisyah itu sudah lemu, sudah besar. Ya, artinya di sini hiburannya sampai seperti itu. Suatu saat Rasulullah SAW itu lihat Aisyah, lihat ada pemuda-pemuda, yaitu Arab Badui sedang main-main di masjid. Mereka punya permainan, pokoknya kadang dulu permainan anak-anak muda, permainan anak-anak mereka itu buat di masjid. Aisyah itu melihat mereka itu main asiknya bagaimana. Rasulullah SAW tidak larang. Sudahlah, biarkan itu jadi hiburan untuk hiburan untuk Aisyah istrinya, karena mungkin butuh hiburan. Ya, karena mungkin butuh hiburan. Maka istri itu juga butuh jalan-jalan. Ya, walaupun cuma tuku gorengan saja, ayo kita neng jetis ya. Tuku apa? Gak usah bakso lah, gorengan aja. Walaupun cuma tuku gorengan tuh sudah senangnya bukan main loh. Ya, orang percaya coba nanti ya, besok coba. Traktir cuma gorengan saja, ya. Traktir cuma itu saja, itu senangnya bukan main. Karena waktunya sudah capek di rumah ngurus anak-anak ya, cuma bolak-balik anaknya buat marah, buat kesel terus.
Ya, satu kali suruh ajak jalan-jalan saja, 1 jam saja beri waktu. Ya, ada waktu sedikit untuk istri dan anak-anak. Beri waktu seperti itu, senangnya bukan main. Termasuk juga butuh waktu mungkin untuk rekreasi kemana gitu. Ayo kita jalan-jalan ke pantai seperti itu. Butuh waktu seperti tadi. Ya, butuh waktu seperti itu. Anak-anak juga butuh seperti tadi. Jadi suami itu hendaklah luangkan waktu untuk istri. Kemudian yang berikutnya juga saling membantu. Rasulullah SAW itu di rumah, ya, tidak membiarkan istrinya untuk kerja sendiri. Beliau itu kadang untuk membantunya. Kalau ada susah, bantu kebutuhan istrinya. Kalau Rasulullah SAW itu ingin nggak merepotkan istrinya, beliau kerja sendiri, ya, tidak merepotkan istrinya sama sekali. Kemudian yang ke-8, mendukung dan membela istri. Kalau istri itu punya masalah, itu didukung, disemangati. Kalau lagi sakit juga didukung, disemangati, dihibur, ya, butuh untuk perhatian seperti itu. Kemudian yang ke-9, nafkah biologis, ya, ini sudah jadi kebutuhan. Yang ke-10, punya momen-momen spesial, artinya ada waktu-waktu yang mungkin hanya khusus untuk keluarga, tidak untuk yang lainnya. Mungkin suatu waktu, ya, dia tidak sibuk dengan urusan kantornya, tidak sibuk dengan urusan pekerjaannya, tidak sibuk dengan urusan bisnisnya. Dia gunakan satu waktu momen spesialnya hanya untuk istri, hanya untuk anak-anaknya, hanya untuk keluarga. Jadi tolong perhatikan ini, saya jelaskan penting di sini karena seringnya terjadi cekcok di dalam rumah tangga karena melupakan hal-hal ini. Ya, saya katakan kepada suami karena suami yang jadi pemimpin terlebih dahulu. Jadi memberi contoh seperti itu. Yang beri contoh dengan poin ini, maka nanti istri akan balas. Wah, kalau istri disenangkan terus seperti itu, mereka akan jadi taat pada suami. Ya, mereka jadi istri-istri yang soleha di rumah, bisa mendidik anak itu dengan baik, ya, bisa memenuhi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh suaminya. Ya, maka penuhi 10 hal ini. Coba diulang. Yang pertama itu apa? Kasih sayang. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, pengertian. Yang keempat, jadi imam. Yang kelima, ada apresiasi, disenang-senangkan, dipuji. Yang ketujuh itu waktu berkualitas. Kedelapan, saling membantu. Yang ke-8 mendukung dan membela istri. Yang ke-9 nafkah biologis. Yang ke-10 memberikan momen spesial, ada waktu spesial untuk keluarga. Satu lagi yang di sini saya lompat, yang kelanjutan dari pertemuan kemarin, kita tersisa satu pembahasan tentang masalah zakat nih, tentang masalah penyaluran. Zakat itu nanti disalurkan kepada 8 golongan. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat disalurkan kepada 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga itu amil zakat, yang mengurus zakat, yang keempat itu mu'allafati qulubuhum, yang kelima itu untuk riqab, pembebasan budak, yang keenam itu gharimin, orang yang terlilit utang, ya. Yang ketujuh itu fisabilillah, untuk di jalan Allah, yang ke-10 itu untuk ibnu sabil. Kesimpulannya ada 8 seperti ini. Nah, untuk pengertiannya sedikit, kalau fakir miskin itu mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Kalau fakir lebih parah lagi, fakir 50% kebutuhan pokok itu nggak bisa dipenuhi. Untuk makan sulit, untuk biaya anak sekolah juga sulit, ya. Untuk baju juga tidak terpenuhi, rumah juga belum terpenuhi. Ini namanya fakir atau miskin. Kalau amil zakat itu yang mengurus zakat. Namun mengurus zakat di sini tugasnya menarik, mengumpulkan, kemudian maka disalurkan. Namun aslinya amil zakat itu kalau memenuhi 2 syarat, artinya dia kerja. Kerja di sini ya seperti pekerja kantoran. Kemudian yang kedua, punya otoritas, artinya bisa memaksa. Kalau ini nggak bayar zakat, Pak, saya laporkan kepada pihak berwajib. Jadi bisa maksa orang untuk bayar zakat. Maka harus ada syarat ini, sehingga takbir-takbir masjid, ya, ini tidak tepat kalau diistilahkan dengan amil zakat. Yang tepat diistilahkan dengan pengurus zakat, cuma kerja sosial golek pahala, sehingga baiknya tidak dapat bagian dari zakat, ya, baiknya tidak dapat bagian dari zakat. Kalau ingin dapat bagiannya cukup dari kas masjid. Saya selalu ingatkan dari kas masjid untuk upah mereka.
Kemudian ada mu'allafatu qulubuhum, orang yang ingin dikuatkan imannya. Ada orang-orang yang mungkin malas ibadah, malas sholat. Biar kuat imannya, kita beri zakat. Biar mau untuk sholat, kita beri zakat. Ada wong kafir yang sudah tertarik pada Islam, kita rayu dia untuk masuk Islam, diberi zakat. Ada orang yang sudah masuk Islam, namun imannya belum kuat, maka diberikan zakat tadi. Ada juga preman tukang mabuk, ya, kita ingin membuat dia sadar, kita bisa berikan zakat juga. Ini namanya mu'allafatu qulubuhum, ingin dikuatkan iman, dikuatkan hatinya. Jadi bukan hanya orang yang masuk Islam saja. Kemudian ada juga orang yang terlilit utang, atau kita sebut dengan gharim. Ini mereka yang sudah bangkrut, ya, ingat ya, bangkrut dan tidak punya apa-apa lagi, ludes habis karena sudah dipakai untuk melunasi utang. Kalau punya utang sekian juta namun masih punya tanah, ya, motornya juga masih ada, mobilnya juga masih ada. Nah, ini belum dikatakan gharim tadi. Gharim itu syaratnya seperti itu. Kemudian fisabilillah yang dimaksud sini adalah mereka berjihad dengan pedang atau dengan ilmu. Jadi orang yang berperang atau orang yang berjihad dengan ilmu di sini artinya para santri yang belajar di pondok pesantren misalnya, ini bisa diberikan zakat. Kemudian Ibnu Sabil ini musafir yang terputus perjalanan dan tidak punya bekal lagi untuk pulang. Dia diberikan zakat supaya bisa pulang. Mungkin barangnya habis karena kemarin itu mungkin dicuri, misalnya dicolong orang. Bisa diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya sementara waktu sampai pulang. Nah, catatan di sini ada pemahaman keliru, zakat mal tidak disalurkan pada kiai, ya, yang sudah kaya raya. Karena ada yang punya keyakinan karena meyakini kiai yang menanggung dosa-dosa kita. Ya, ini kiai pemahaman keliru. Nah, sudahlah, kita zakat itu kasih ke kiai saja, biar nanti dia yang tanggung dosa-dosa kita. Oh, dosa-dosa kita dimaafkan, diampuni. Keliru. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah katakan, ya, kalian tidak bisa mewarisi dosa satu dan yang lainnya. Ini yang berbuat maksiat nggak bisa diwariskan pada kiai. Tidak mungkin dosa itu diwariskan pada yang lainnya. Wong dia yang nyolong kok masa saya yang berdosa? Itu nggak mungkin. Wong dia yang minum kok masa saya yang berdosa? Ini nggak mungkin. Tetap masing-masing menanggung dosanya sendiri. Ya, jadi jangan punya pemahaman seperti ini. Lalu yang kedua lagi, zakat mal tidak disalurkan untuk pembangunan. Tidak untuk pembangunan masjid, tidak untuk pembangunan sekolah, tidak untuk pembangunan pondok pesantren. Karena fisabilillah yang dimaksud adalah untuk mendukung jihad. Karena fisabilillah yang dimaksud adalah untuk mendukung jihad. Kalau tujuannya untuk ini baru boleh. Nggih, paham nggih? Jadi ya namanya zakat disalurkanlah cuma untuk 8 golongan tadi, karena Allah batasi cuma 8 golongan saja seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kemauan untuk pengawasan kita malam hari ini, mungkin manfaat. Seperti biasa wonten waktu 15 menit bisa gunakan untuk tanya jawab. Ya, mungkin diringkas mohon guys, satu orang satu saja pertanyaan. Mungkin ibu-ibu dahulu, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu dulu. Bapak masih ada kesempatan nanti Ahad pagi sebelum sahur. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Ibu-ibu wonten? Ibu-ibu? Kebanyakan buko ya tadi. Dawetnya kebanyakan tadi, Bu. Wonten? Bapak-bapak? Bapak ada yang tanya? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanyakan tadi penyaluran daripada kita itu ke 86, yaitu adalah tujuannya untuk memutuskan daripada kesulitan, yaitu khususnya untuk sakit dan miskin. Tapi realitanya kan kalau itu mungkin kan bagiannya cuma sedikit. Mungkin kalau mungkin tempat kami kan paling dapat 2,5 kilo sampai 10 barangkali juga. Kalau mencermati dari kesulitan nampaknya itu belum bisa tertuntaskan yang pertama.
Yang kedua, untuk zakat mal itu kan tadi itu adalah tidak boleh untuk fisik, khususnya mungkin ada sekolah pada pesantren dan tujuannya untuk jihad fisabilillah. Barangkali dijelaskan kalau di Indonesia ini ya jihad fisabilillah itu seperti apa, karena kami pernah mendengar ceramah Ustaz adalah untuk mencarikan nafkah istri itu termasuk jihad. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama fakir miskin itu kan dapatnya kan paling seberapa, itu kalau mungkin realita nampaknya belum bisa mengentaskan daripada kesulitan orang tersebut. Iya. Kalau namanya zakat fitrah memang tidak mengentaskan kemiskinan langsung, karena cuma menyenangkan orang di malam Idul Fitri. Wow, wes entok beras 20 kilo. Nah, seperti itu. Kalau ingin tuntaskan langsung kemiskinan, bayar zakat mal yang 2,5% dari simpanan. Ya, itu dituntaskan dengan zakat mal, karena zakat mal lebih banyak. Coba kalau punya uang simpanan 40 juta. Ya, zakat yang dikeluarkan 1 juta rupiah. Kalau serahkan ke satu orang, dia sudah bisa jadi modal untuk toko kambing misalnya, bisa usaha, besok nanti bisa berkembang terus seperti itu. Kalau dengan zakat fitrah nggak bisa. Zakat fitrah itu cuma untuk menyenangkan orang miskin di malam Idul Fitri. Itu tok. Ya, karena dalam hadis disebutkan tu'matan lil masakin, untuk memberi makan pada orang miskin. Dia sudah punya stok beras banyak, wah sudah senang. Namun untuk lebih lama, nah itu pakai zakat mal. Zakat mal ini yang lebih lama untuk menyejahterakan orang miskin tadi. Oke, Niko. Yang kedua tadi, untuk jihad fisabilillah. nah, jihad fisabilillah di negeri kita bagaimana? Ya jelas di sini alhamdulillah Indonesia niko aman. Ya, kalau kayak Suriah niko lagi perang, maka kalau zakat untuk mereka boleh. Namun kalau jihad fisabilillah di sini yang ada itu bisa bentuknya, ya, karena jihad itu ada dua bentuk kata para ulama. Yang pertama dengan pedang, yang kedua dengan pena, artinya dengan belajar. Orang yang belajar itu juga memperjuangkan agamanya. Kalau dengan pedang itu cuma satu waktu saja, membela Islam. Namun kalau dia belajar menuntut ilmu agama, biar Islam ini tetap dipertahankan, ilmu Islam ini tetap ada. Nah, ini namanya jihad juga. Maka jihad itu biasanya dimaksudkan untuk dua ini. Adapun tadi saya itu pergi kerja, itu namanya jihad, itu jihad cuma secara bahasa saja. Kita puasa itu berjihad, ada dua jihad yang kita lakukan, jihad di malam hari dengan sholat malam, jihad di siang hari dengan puasa. Itu juga disebut jihad oleh para ulama. Ya, namun kalau yang kita bahas tentang penerima zakat ini tidak disebut jihad. Yang dimaksud cuma jihad dengan pedang atau jihad dengan pena, dengan ilmu belajar agama. Ya, itu yang dimaksud. Berarti kalau sekarang di Indonesia gimana jihad fisabilillah? Berarti dengan menyantuni orang-orang yang belajar di pondok-pondok yang sedang belajar agama. Seperti itu caranya. Baik. Yang lainnya Bapak-bapak? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat pertanian. Apakah zakat pertanian itu juga ada masa haul atau sekali panen sudah sampai nisab langsung dizakat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat pertanian, ya, ini yang dimaksudkan cuma nanti untuk makanan pokok. Ini saya tidak jelaskan zakat pertanian karena rata-rata di sini pertaniannya nggak memenuhi zakat nanti. Iya. Coba lihat sini hasil pertanian, G. Hasil pertanian yang pertama, syarat yang pertama ditujukan untuk makanan pokok yang bisa disimpan untuk waktu yang lama. Berarti ya pari masuk, ya, jagung juga bisa masuk. Namun nisabnya kan harus memenuhi nisab dulu. Nisabnya itu 700 kilo, 7 kuintal berarti nggih? 7 kuintal. Ada di sini yang langsung panen sekali langsung 7 kuintal? Ada? Ada. Ya, ada ya? Ada. Ditambah lagi syarat yang berikutnya,
kalau mau tahu persenannya, maka kalau dia sawah ada hujan, nggak ada pakai air dari yang butuh biaya operasi, yang biaya operasional, maka zakatnya nanti 10%. Namun kalau memakai pengairan yang butuh biaya, maka zakatnya nanti 5%. Ya, maka kalau memenuhi tadi 7 kuintal, ya 7 kuintal ke atas berarti sudah kena zakat. Namun kalau pakai air hujan saja berarti zakatnya 10%, karena cuma berharap dari hujan yang Allah turunkan. Dia cuma-cuma berarti zakatnya berarti lebih besar. Namun kalau ada biaya operasional, maka nanti zakatnya 5%. Maka syaratnya, hitungannya tadi pokoknya di atas 7 kuintal hasilnya. Adapun selain daripada makanan pokok tadi, misalnya ada yang punya pertanian apalagi selain itu, ya. Kalau telo masih jadi makanan pokok, nah, bako, ya. Atau mungkin seperti buah-buahan kayak gitu, ini nggak masuk hitungan zakat pertanian, namun nanti masuk hitungan zakat perdagangan. Intinya zakatnya nanti 10% atau 5%. Cara bayarnya gimana? Ketika panen langsung dikeluarkan zakatnya. Zakatnya dari kotornya. Artinya tidak perlu hitung pengeluaran, langsung sekarang hasilnya itu berapa. Ya, misalnya dapat 1 ton, langsung dikeluarkan 10%. 10% dari 1 ton berarti berapa? Hah? 1 kuintal berarti kan? 1 kuintal nanti dikeluarkan. Nah, nanti dikeluarkan seperti itu. Ya, jadi langsung dikeluarkan tanpa hitungan-hitungan dengan utang dengan macam-macam, langsung dikeluarkan zakatnya itu 10% dari hasil yang diperoleh. Namun para ulama katakan kalau ini ulama Syafi'i yang mengatakan kalau misalnya kayak padi gitu, maka bukan dari gabahnya nggak masuk hitungan. Gabahnya dibersihkan dulu, sisa cuma berasnya saja. Berasnya itu yang dihasilkan berapa, nah itu yang nanti jadi hitungan zakat. Nah, pertanian seperti itu. Ada lagi? Iya. Ada mic ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan Pak, saatnya ini sudah saya titipkan sama Pak Samad sama Pak Edi, tapi biar istri saya sama kakak sama abang saya biar mendengarkan. Itu di waktu saya nikah dulu itu Pak Ustaz, itu walinya itu adalah anaknya kakaknya mertua saya. Apa itu namanya? Mertua saya kan sudah meninggal. Dia mempunyai abang dan abangnya semua orang non muslim. Dan ada salah satu abang itu mempunyai anak muslim laki-laki dan dia adalah sebagai wali. Karena mertua saya perempuan yang sering mendengarkan di radio itu bahwa pernikahan itu tidak sah. Apakah benar? Kenapa tidak disebut sah? Karena dia yang walinya itu anaknya abang mertua saya. Apakah itu sah atau tidak? Dia bilang dia Kalau dari mereka itu kan orang muslim. Orang muslim ini jadi bukan anaknya, tapi anaknya muslim. tapi anaknya muslim. Namun yang jadi wali pastikan anaknya. Ya. Berarti sepupu berarti. Ini sepupu. Yang jadi wali itu anaknya. Anaknya yang muslim, tapi Anaknya yang muslim. Namun bapaknya tadi non muslim. Yang nikahkan kawa kan? yang nikah tawa. Ya sudah. Kawa sudah tahu ini. Sudah tahu kalau tidak ada wali ini beralih ke wali mana. Itu kawa sudah paham. Ya, kalau kawa sudah sahkan seperti itu, ya sudah sah. Ya, tidak mungkin keliru dalam masalah ini. Ada urutan di dalam mazhab Syafi'i, urutannya sudah tepat seperti itu. Ya, urutannya sudah tepat. Nanti kalau tidak ada orang tua, nanti beralih kepada siapa, yang tadi sudah disebutkan yang sudah sah. Maka tidak ada masalah. Tidak perlu lagi nih kamu ulang. Ya, mau biaya aja. Kalau bisa. Iya, ustadz yang lain butuh ini lagi. Dia harus gugat KUA berarti ustadz itu. Ustadz itu suruh gugat KUA. Ya, dia nggak bisa asal ngomong. Itu peraturan di KUA seperti ini. KUA
sudah menganut mazhab Syafi'i seperti itu peraturannya. Ya? Nggak ada nikah ulang juga. Nggak ada nikah ulang juga seperti itu. Kalau kamu sudah sepakat, sudah kamu yang nanggung. Ya. Di kita ini sudah negara ini sudah pemerintah, artinya aturan-aturan nikah itu sudah diatur pemerintah. Jadi kalau kamu sudah nunjuk ini jadi wali, sudah menjadi wali. Ya, misalnya orang tuanya nggak ada beralih kepada siapa, ya kamu sudah lakukan prosedur yang benar, yang sudah ikuti. Itu sudah benar. Itu sudah benar. Ya, tidak mungkin salah karena aturannya ketat juga untuk masalah ini. Kalau itu aturannya ketat. Ya. Kalau ada walinya saja nggak setuju untuk dinikahkan, itu ada persidangan dulu itu. Kalau ada wali yang nggak setuju, misalnya bapaknya nggak setuju nikahkan putrinya, itu ada persidangan dulu untuk bisa beralih pada yang lain. Ya, tentunya, ya harus ada persidangan lagi. Itu berat sekali dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh kaum. Ya, jadi ya, aturan seperti itu sudah benar. Jadi kalau Ustaz yang ngomong seperti tadi, dia harus datangkan dalil lagi. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i ini seperti ini sah. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu sah. Ada lagi? Namun, ya ini untuk pertemuan kita yang terakhir. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan masih suasana Idul Fitri ya. Hari Rabu, malam Kamis, masuk dari Idul Fitri jadi libur. Jadi nanti minggu depannya lagi tanggal 13. Tanggal 13 itu kita pengawasan lagi seperti biasa, namun nanti bentuknya syawalan. Jadi datang saja ketika malam Kamis seperti biasa. Ya, nanti mudah-mudahan tempatnya di lapangan nanti sudah beres seperti itu dan bisa membawa jamaah seperti biasa. Yang belum hadir juga kali ini, yang sore jauh-jauh yang belum hadir juga bisa diajak. Ya, kita mulai pengawasan lagi tanggal 13. Nanti untuk pengajian selanjutnya saya umumkan di tanggal 13 tersebut. Kemudian kalau ingin datang ke silaturahmi ke tempat kami selama Idul Fitri cuma 3 hari saja, tanggal 6 sampai tanggal 8. Ya kalau mau bareng-bareng ya sudah ya tanggal 13 saja, nggak usah rame-ramein tanggal 6 sampai 8. Ya, open house-nya tanggal 6 sampai 8. Ya tanggal 13 itu yang sawal besar. Kalau mau ya sawal besar aja biar tidak ada kondisi juga intinya. Jadi monggo kalau mau silaturahmi tanggal 6 sampai tanggal 8 ya. Kalau ingin ketemu juga saya luangkan waktu, ingin tanya-tanya seputar agama dan yang lainnya, saya luangkan waktu tanggal 6 sampai tanggal 8. Setelah tanggal itu saya ada urusan, kembali lagi tanggal 12, tanggal 13 nanti kita sawalan. Adapun pelajaran untuk biasanya ada pelajaran weekend atau akhir pekan untuk remaja, untuk ibu-ibu. Nanti mulai tanggal 16 tanggal 17. Ya, 16 sama tanggal 17. Jadi selama ini nanti libur ya. Libur ya sampai hari besok juga libur, nggak ada ini kecuali nanti kajian bapak-bapak tetap ada seperti biasa. Ya. Pagi sebelum sahur itu kajian terakhir besok. Ya, dan untuk malam hari ini sekaligus nanti yang sudah setor data untuk zakat, penerima zakat nih, nanti silakan diambil nanti lewat Mas Darul. Ini data yang sudah disetorkan, kami sudah seleksi. Ada beberapa data yang terlihat double namanya, ya maka ada yang double kita hapus. Ada juga yang tidak perlu kita berikan, ya karena nanti ada kecemburuan yang lainnya, maka kita hapus juga. Jadi yang penting sini saja yang diberikan. Dan kami mohon, ya nanti biar ibu-ibu berjamaah juga paham yang di bawah, ya yang ada di sini juga paham. Amplop itu dalam keadaan tertutup, ya amplop itu dalam keadaan tertutup, ya isinya sudah ada lembaran uang biru, ya uang biru. Ada uang merah nggak? Kalau kita oh yang kita nanti nyusul, kita nanti nyusul. Ya, namun yang itu nanti uangnya uang biru. Jadi kalau uangnya berubah jadi uang hijau, wah itu berarti masalah. Boleh masalah. Kalau merahnya bukan merah yang mencolok, ya itu masalah juga berarti. Ya. Jadi uangnya itu uang biru. Jadi mungkin ada uang pecah, karena kita kasih juga uang pas. Jadi kalau ada uang pecah,
ya berarti masalah juga. Ya kami, ya jadi nanti amplopnya itu dicap tulisannya pesantren Darus Sholihin. Baik yang lewat PCM Aisyah juga dicap seperti itu, semuanya ada capnya. Jadi biar tahu ini seperti disegel, seperti itu ditutup. Ya nanti diserahkan kepada jamaah. Itu kita nggak pakai sistem bagi rata, namun diserahkan pada orang yang butuh. Karena saya pernah mendengar beberapa kasus yang ada di masyarakat, baginya akhirnya rata ketika itu. Ini tidak dibagi rata, namun apa? Sesuai dengan yang butuh. Ya kalau rezeki ya sudah, nggak berat lagi untuk dapat yang amplop ini. Ya ini sesuai dengan nama yang tadi sudah disebutkan. Bagi ada yang mau beri susulan, monggo, malam ini bisa beri susulan, nanti diserahkan kepada Mas Darul, nanti biar didata sekaligus kalau memang datanya terlambat kasih nomor HP biar nanti ketika sudah selesai kami susun nanti tinggal dipanggil nama-nama yang tadi disebutkan. Dan kemudian untuk hari Ahad besok itu ada undangan lagi Pawonusari bagi siapa yang mau, ada undangan pengawasan lagi dengan Pak Busro Muqaddas. Ya, Pak Busro Muqaddas yang dulu pernah menjabat sebagai anggota KPK, ya, sebagai ketua KPK dahulu. Ya, jadi kalau ingin hadir silakan, jamnya seperti biasa kita berangkat jam 9:30. Ya, nanti ada jemputan di beberapa pos. Kalau dari Purwosari silakan bawa kendaraan sendiri sampai ke Purwosari, nanti diganti transportnya seperti biasa. Ini di Kemawon. Ya, untuk malam Sabtu Ibu tetap ada, malam untuk Ahad menjelang sahur tetap ada juga seperti biasa sekaligus dengan bahasa Arab. Yang hari Senin dan seterusnya itu kosong selama nanti buat minggu, kecuali nanti tanggal 13 nanti ada pengawasan malam Kamis seperti biasa. Nanti pengumumannya ada lewat SMS atau lewat WhatsApp, nanti akan menyusul. Bagi yang mau daftar nomor WhatsApp juga bisa setorkan nomornya di depan, atau mau daftar SMS juga bisa setorkan nomornya di depan, nanti kami bisa masukkan di dalam data SMS. Ini kemauan, mudah-mudahan amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga diampuni dosa-dosa dengan amalan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Allah juga memberikan rezeki kita dengan sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita juga mudah-mudahan dimudahkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan 1000 kebaikan, dalamnya 1000 keutamaan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemauan kita cukupkan, kita tutup kalian doa majelis monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.